Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dil jalali wal ikram alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi 'alan nujuma wal
kawakibal iwam wa ala alihi wa ashabihil kiram durit tamam wa sufufidhil islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faya ayyuhal muslimun faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya, dan sebagai bentuk syukur itu marilah kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan perintah-perintahnya dan menjadi sarana memelihara dan meningkatkan iman dan takwa. Di antara tanda meningkatkan iman dan takwa seseorang adalah istiqamah dalam mengerjakan ibadah dan amal soleh serta memiliki semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan khutbah ini marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 114 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim, yang artinya kurang lebih, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam rumah Allah kecuali dengan rasa takut kepadanya. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksaan yang berat. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang yang paling zalim, yang paling menganiaya diri di bumi adalah mereka yang menghalang-halangi dan mencegah seseorang menyebut nama Allah atau beribadah di masjid, mencegah mereka yang ingin mendirikan sholat dan ibadah-ibadah lainnya di dalam masjid tersebut. Orang yang paling zalim adalah mereka yang berusaha merobohkan masjid, baik secara fisik maupun secara maknawi. Makna merobohkan secara fisik adalah menghancurkan dengan cara mengebom, seperti yang terjadi di Pakistan baru-baru ini, membunuh orang-orang yang sedang sholat di masjid, seperti yang terjadi di Selandia Baru beberapa tahun yang lalu, mengadakan pengerusakan bangunan-bangunan masjid
seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa saat ini. Sedang merobohkannya secara maknawi adalah menghalang-halangi seseorang atau melakukan provokasi dan mengusir orang-orang yang berzikir dan bersujud di dalamnya, seperti yang sering dilakukan oleh kaum Zionis Israel pada jamaah Masjidil Aqsa dan masjid-masjid yang lain di Palestina yang mereka jajah. Apabila para penghalang dan penghancur masjid digolongkan sebagai orang yang paling zalim, maka sebaliknya orang yang paling mulia adalah mereka yang membangun dan memakmurkan masjid, baik secara fisik maupun maknawi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya kurang lebih, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain pada Allah. Maka merekalah orang yang diharapkan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, mari kita makmurkan masjid ini setiap waktu, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, terutama sekali dengan sholat berjamaah 5 waktu. Dan sampai kita semuanya sholat wajib di rumah, karena memang itu tidak ada sunnahnya. Dan sampai kita melaksanakan sholat wajib sendirian, karena dalam perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat 5 waktu kecuali dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada ayat tadi jelaskan siapa orang yang paling zalim, yaitu orang-orang yang menghancurkan masjid baik secara fisik maupun maknawi. Perwujudan penghancuran masjid tampak jelas dengan apa yang dilakukan oleh kaum Zionis laknatullah alaih. Sejak mereka menjajah dan menduduki bumi Palestina sejak tahun 1948 hingga saat ini, Zionis mendirikan lembaga khusus yang bertugas untuk merobohkan masjid dan mengalih fungsikan masjid tersebut. Sampai saat ini lembaga itu telah menghancurkan lebih dari 1.200 masjid di seluruh Palestina, belum termasuk 75 masjid yang hancur dan 205 masjid rusak selama pecah perang Gaza tahun 2014. Di antara masjid-masjid yang mereka hancurkan itu adalah Masjid Al-Umari yang dibangun oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, atau dibangun oleh Amr bin As pada tahun 1365 yang lalu. Adapun masjid-masjid di Palestina yang sekarang diubah menjadi sinagog
atau tempat ibadah orang Yahudi adalah Masjid Al-Afulah, Masjid Tafrita, Masjid Khairul Karmal, Masjid Maqam Yaqub, Masjid Wadi Hanin, dan sebagainya. Sementara yang lain ada masjid yang dialihfungsikan seperti Masjid Al-Basok yang dirubah menjadi kandang kambing, Masjid Az-Zaitun dirubah menjadi kandang sapi, Masjid Ain Al-Haud dirubah menjadi restoran dan tempat penjual minuman keras, Masjid As-Siksik dirubah menjadi tempat bermain judi dan klub malam, dan masih banyak lagi. Penghancuran masjid-masjid seperti ini terus berlangsung karena tokoh-tokoh Zionis menyatakan akan terus melakukannya hingga kota Al-Quds dan seluruh wilayah Palestina dan sekitarnya benar-benar sepenuhnya berada dalam genggaman mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh diam. Mari kita lakukan upaya walaupun sekecil apapun, minimal dengan doa, agar Masjidil Aqsa khususnya dan masjid-masjid di Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, masjid adalah rumah Allah, tempat di muka bumi yang paling dicintainya. Maka sudah selayaknya umat Islam menjaga kesuciannya, memuliakannya, memakmurkannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid menjadi tempat menempa, membina, mendidik dan melahirkan generasi muttaqin, generasi khairah ummah yang mengemban dakwah, menjadi pemimpin-pemimpin yang menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Masjid bukan tempat persaingan antar golongan dengan yang lain. Masjid bukan tempat menebar fitnah kebencian, permusuhan dan perpecahan di kalangan umat. Masjid tidak boleh dijadikan sebagai gelanggang untuk mencaci maki, membid'ahkan dan menempel sesat kelompok lain yang tidak sepaham dengan orang yang berada di masjid tersebut. Masjid harus menjadi tempat bagi orang yang beriman, tempat untuk saling mengasihi, saling menasehati dengan santun, tempat pertemuan yang mempersatukan dan menjalin persaudaraan, bukan tempat untuk memecah belah umat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'adul masjida fashhadu lahu bil iman." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, apabila engkau melihat, kalian melihat orang-orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita boleh mengaku kita beriman, atau kita boleh dinilai oleh orang lain beriman, tetapi itu semuanya tidak ada artinya apabila kita tidak membiasakan diri ke masjid. Itulah tanda
kita beriman. Dengan kita meramaikan masjid, insya Allah berbagai kebaikan akan kita dapatkan. Dan dengan memakmurkan masjid, maka Allah akan melindungi kita dari murkanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata yang artinya, sesungguhnya aku benar-benar akan menimpakan azab kepada penduduk bumi, tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang pertama yang memakmurkan rumah-rumahku, artinya masjid. Yang kedua, orang yang saling menyayangi karena aku. Dan yang ketiga, orang yang meminta ampun di waktu sahur, maka aku palingkan azabku dari mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah para ikhwan semuanya. Jadi tidak berkelebihan bahwasanya pemakmur masjid adalah penyelamat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhumnya, apabila kita tidak memakmurkan masjid, maka itulah penyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita makmurkan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, memuliakan masjid dengan menjaga kesuciannya dan meramaikannya dengan sholat berjamaah dan aktivitas yang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hada fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna allaha shalla ala nabi qadima kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma
anjil muslimina fi Filistina khassa wa fi buldanil mu'minina 'amma. Allahumma stud wat'ataka 'alal kuffaril ladina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa masisbahum. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.